Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Halo semua. Aduh. Selamat apa ini pagi? Baru sekarang lagi ini kok rapi-rapi pagi ini. Oh itu Berpikir orang kawin tuh. soalnya bikin orang tahu. Nah ini soal deng orang sudah balik toh. Muda baru fasung, jago main biola lagi. Kong apa lagi kan? Jomblo. Alah jomblo, aduh mengaku jomblo orang ini. Oke ada Kevin Hansan. Ada Kevin, bagaimana kabar? Sehat-sehat? Sehat, masih sehat ini. Masih sehat ini? Ya, dari pertanyaan sehat, sekarang kan bukan basa-basi itu kan. Orang bertanya sehat, pasti pertanyaan betul itu. Iya kan, kalau dulu kan cuma basa-basi kan. Sehat, maksudnya. So, Kevin pemain biola saja. Sebelum orang bercerita lanjut, bercerita dulu. Kenapa mesti biola? Kenapa mesti biola? Ada yang lain suka? Kak, so tahu kok dia bercerita sama kita bercerita ini. Iya kaget teman-teman mau dengar tuh. Kenapa harus biola? Gitu? Jadi sebenarnya nggak sengaja sih. Nggak sengaja? Sangat-sangat kebetulan. Sangat kebetulan. Waktu itu masih SMP, ya SMP terus ikut lomba siswa teladan. Waktu itu tingkat ya siswa teladan di Bitung, dan di dalam lomba siswa teladan itu ada penilaiannya, ada penilaian alat musik. Oh begitu, alat musik. Nah. Suling begitu Iya, toh? recorder. Tapi maksud apa biola dah? Nah, kenapa biola? Karena waktu itu menurut orang-orang atau juga menurut guru waktu itu yang di sekolah, katanya biola Jo itu adalah alat musik yang susah. Maka Oh. semakin susah tingkat kesulitannya, semakin susah instrumennya, itu penilaiannya semakin tinggi. Oh begitu. Nah, makanya disarankan waktu itu Kak Jun. Kajun. Ya Kak Jun waktu itu kita senior di Siswa Teladan, ketua FKPST, juga kita pelatih teater, bilang ya sudah ambil biola aja. Terus ada kita teman juga yang sarankan ya ambil biola aja. Gitu. Oh begitu dah nggak bercerita. Iya, sangat-sangatnya ndak ada motivasi yang apa kan? Ndak ada motivasi. Jadi yang karena berarti. pilih biola karena mau ikut siswa teladan Cuma untuk itu pertama. dan DP orientasi karena suka dapat hasil nilai tinggi, ya kan? Karena kalau yang so mainstream, yang so biasa, ya DP nilai-nilai ya standar lah. Tapi karena biola alat musik yang sulit, entah siapa ada bilang lagi. Nah, sebenarnya semua alat musik sulit dan semua alat musik gampang, tergantung orang bermain. Tapi orientasinya ke nilai ya, karena memang susah, mungkin dapat nilai tinggi begitu. Iya. Oke. So, umur berapa itu, Vin? Umur berapa itu? Mungkin 14 tahun. 14 tahun. Iya. Sekarang seumur berapa? 20. 20, 14, berarti so 6 tahun ya. 6 tahun udah belajar Iya. ini. Sekitar 6 tahun. Oke, bagaimana belajar biola? Susah, sulit, sama dengan tuh berpikir pada awalnya atau gampang-gampang saja? Oh, sama tapi jawaban jujur kan memang susah. Oh, DP jujur susah Jawaban memang. jujurnya susah. Oke. Karena apa ya? Instrumen pertama yang kita pegang itu biola. Ketika orang lain kan belajar instrumen pertama mungkin piano, belajar gitar. Jadi instrumen pertama yang memang kita pelajari itu biola. Jadi waktu itu kayak apa ya? Sense of musicnya belum muncul gitu. Belum Yang ada. pertama aja langsung Iya. biola. Orang masih nggak tahu nada, Oke. belum peka nada. Jadi kayak orang indra-indra musikalitas itu waktu itu belum ada, no. Gua langsung dapat pegang biola Dapat pegang biola. Aduh, makanya kak dapat ingat dulu. Kevin fals itu. Masa legal. Karena memang alat musik pertama so biola kan. Iya. Tuh luar biasa. Satu kali tateru langsung DP susah.
Oke. Nah, sekarang kesibukan apa? Kuliah, Kang? Sekarang kuliah Kuliah di mana? di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Institut Agama Kristen Negeri Manado. Manado. Mau jadi guru ini, guru agama atau? Orang paling kalau dengar itu jadi guru agama, Kang. Semua orang mau pikir begitu. Nah, Di sana ambil apa itu? nah di sana di Kalian YKN Manado promosi itu, toh, promosi. Yoi. Toh? Ini iklan tidak berbayar. Jadi sekalian di YKN Manado itu ada namanya program studi musik gereja. Oh, musik gereja. Oh, jadi tidak semata-mata belajar agama ya, tapi Iya. musik gereja. Gereja. Oke. Yang pertama dengan satu-satunya di Sulawesi Utara. Pertama dan satu-satu. Iya. Oh, Jurusan musik gereja. IAKN. Kevin, nih singkat cerita aja nih. Nanti orang semua main di upacara ini. Sampai jam berapa ini? Bagaimana ini DP singkat cerita sampai boleh terpilih di antara ratusan. Toh, ada ini Gita Bahana Nusantara. Kalau yang belum mengerti, cari-cari info di YouTube atau di Google. Jadi Gita Bahana Nusantara itu grup apa ya, orkestra Dan bersuara. eksklusif. Wah, sadap. Karena memang susah sekali DP tes dan hanya orang-orang terbaik yang masuk situ karena mau main di istana gitu. Gimana, Vin? Sebenarnya apa ya? Kebetulan saya kayak ikut ini. Oh, selalu kebetulan gimana sih? Karena waktu itu kayak pas pemberitahuannya muncul kan Kak juga KN Suriko kan. Nah di hari yang sama itu kita dosen suruh ikut. Oh, sama dong. Jadi dalam satu hari ya Kak bawa WA Bu terus dosen izin Bu dosen. mem. Nah pada waktu disuruh ikut itu hamin 2 minggu. Jadi persiapan cuma 2 minggu deh ini. Iya waktu hamin 2 minggu. Dan dengan materi audisi yang cukup banyak. Jadi kan pertama orang ada audisi online. Jadi Audisi untuk online. orkestra sendiri dia 2 kali audisi, ada 2 tahap. Jadi yang pertama online bulan April lalu. Terus jadi waktu itu sistemnya dikirim video dari sini. Kirim video. Ya, kirim video dari sini ke panitia untuk seleksi online. Nanti yang terpilih baru ada seleksi langsungnya waktu itu di Jogja dengan Jakarta. Kan DP materi susah toh. Iya. Nah, pas dapat pilih di audisi online, bagaimana itu perasaan? Ih, Kaget. boleh juga ke kita. Karena Atau waktu gimana? itu kita ingat sekali waktu itu kita di kampus toh. Nah, Pikir pas hari pengumuman ya sudah kayaknya anak lolos. Cuma scroll karena waktu itu dorang ketika pengumuman nggak taruh provinsi. Cuma taruh penempatan seleksi berikut di mana. Oke. Jadi kita kira waktu itu yang ditaruh adalah asal provinsi. Jadi ketika scroll, nah ada Sulawesi Utara, cuma ada Jogja, Jakarta. Itu ya udah berarti belum lolos lah tahun Ya ini. udahlah. Tiba-tiba kita dosen datang. Vin ada nama ada. Ih, Wah. masa sih? Jadi kaget. Kayak gitu langsung. Ternyata bisa gue Oh, kita iya. bisa ada. Langsung bilang, oh iyo. Saking kagetnya kita nggak ada ekspresi. Oh iyo mem. Setelah itu bagaimana? Offline persiapan Nah, waktu semakin gila ya. Iya. Karena bahan materinya itu ditambah kan ketika seleksi offline itu di Jogja, kita terpilih di Jogja. Ada tambahan satu tes itu tes Prima Vista. Wow, apa itu teman-teman masih pada dengar? Tes Prima Vista itu kemampuan untuk sight reading atau membaca partitur di tempat. Wah, secara jadi lancar. so langsung DP tambah ya? Iya. Napa baca lah astaga. Itu Tuh. memang sama dengan DP darah di jempol kaki semua itu. So, jadi langsung tes 5 juri ya? Iya, waktu itu 5 juri di Jogja. Baca-baca DP review, DP pengumuman. Ada 5 juri. Ada siapa ini?
ada Pak Purwa Caraka. Iya. Terus itu makanya bikin gugup sama dengan ujian skripsi ini kayaknya. 5 penguji. 5 penguji. Wah. Sadis ya. Kong bagaimana, Le? Terus di sana jadi kan seleksinya 5 juri sama 1. Jadi peserta masuk gantian itu. Terus diuji bahan seleksi yang audisi online. Audisi online itu. Oh, yang audisi itu tes ulang. Iya. Jadi kan audisinya yang online itu ada disuruh bawa 1 bahan konserto atau sonata yang setingkat konserto. Terus tangga nada mayor minor 3 oktav, arpeggio 3 oktav. Waduh. Gitu. Jadi ini teman-teman sudah pebocoran ini. Siapa yang mau suka Iko? Yep. So boleh bersiap. Wait. Oke, jadi setelah dari situ perasaan waktu di offline bagaimana? Oh. Itu kayaknya kalau pas seleksi offline itu memang tertekan sekali kayaknya. Under pressure? Iya, memang sangat-sangat under pressure. Oke. Itu pertama kalinya mungkin kita main yang memang paling tertekan saat itu. Paling tertekan selama sejarah ya? Iya. No, itu kayak the best lah, no. Mungkin itu sama dengan darah semua sudah kumpul di jempol kaki. Darah tak kumpul di jempol kaki, Allah. Sekarang dari ya. Memang luar biasa nih bahasa ini. Bahasa dingin dulu. Kong bagaimana pas uji? Jadi kan, DP bahan bagaimana? Dapat baca atau nyata ini? ya puji Tuhan Sampai habis. sampai habis boleh kelar gitu. Terus pas Ketika- suasana di apa betul? Di kelas bagaimana? Yang lain so prepare, Jadi kan orang waktu itu kumpulnya di SMM Jogja. Nah, jadi sebelum audisi itu dikasih kesempatan untuk prepare masing-masing di kelas-kelas gitu. Nah, jadi sebenarnya apa ya? Salah satu DP momen tertekan itu ketika pas persiapan itu. Kan banyak orang yang jago-jago gitu kan, persiapan mainnya dapat deh yang ada dapat ingat dari kelas sebelah, Allah jago Kelas sekali di sana. Jadi kayak ini kita mau persiapan Aduh, semua laris tuh kita ini. karena memang waktu itu mindset awalnya kan anak-anak di sana di luar itu orang dengan skill-skill yang sangat-sangat tinggi, yang jago-jago. Ada yang memang ikut audisi itu dari SMA, sudah SMA musik, terus kuliah juga masuk kuliah musik. Walah. Jadi pasti Mau kalah pada orang. Iya, kira mungkin kan, sudah cari pengalaman mungkin. Jadi mindset cuma pikir yang penting cari pengalaman Iya, gitu. Kayak ini jadi ajang untuk mengukur kita punya kemampuan. Oh iya, Sampai di memang mana sebenarnya kan. memang perlu begitu sih, karena supaya tong dapat ukur orang pe Juga kemampuan. sama dengan kayak kita punya salah satu dosen gila, Nerguti, Ner. Itu beliau bilang bahwa sebagai musisi kita harus apa ya? Pernah untuk mendapat kesempatan bermain di bawah tekanan. Oke. Bagaimana? Jadi ketika orang bermain di bawah tekanan, bagaimana orang berusaha untuk mengkontrol, untuk handle itu orang ke diri sendiri supaya ndak terus tertekan meskipun memang dalam kondisi yang under Jadi pressure. manage dong, belajar manage sampai Iya. gugup, sampai emosi. Karena merasa tertekan itu kan wajar, merasa gugup itu wajar. Tapi bagaimana orang tetap kalau sebagai musisi orang tetap menyelesaikan orang tanggung jawab. Iya kan. So, orang mau sambung cerita sebentar. Karena ini sudah sampai. Ini so sampai dan ini so semakin mencekam. Semakin mencekam. Orang di dalam aja kali ya. Iya kak. Kayaknya jauh kalau sama Agus piano dari sini ke dalam. Oke, orang akan sambung bercerita sebentar. Orang mau main dulu. See you. See you. Simpang dulu tuh cerita lain ya. Siap. Orang minum Pak. Boleh kan? Boleh.
Gimana Kevin? Baru tahu bagaimana rempong. Dia baru tahu ternyata aku bagian-bagian ini rempong. Melah. Suar-suar gitu. Nah, apa kata sampai di mana sampai cerita? Oh, di Jogja. Oh ya, di Jogja. Kau di Jogja tadi habis tes sudah kan? Kong habis itu nah, pas setelah tes kira-kira ada harapannya enggak? Maksudnya aduh bisa kita bermain tadi atau pede mau lolos kita gitu. Apa? Ya waktu itu sih kita karena kan motivasi awalnya di sana cuma untuk belajar tuh. Oh, motivasi cuma untuk belajar. Kayak ya karena di sana tempat kita untuk belajar, untuk ukur kemampuan. Jadi berpikirnya mungkin mau bilang optimis dengan juga optimis tapi juga sepesimis itu. Ya lebih ke realis, mau lolos nggak lolos ya bolehlah gitu. Karena tujuan awalnya itu sebenarnya untuk memang jadi sarana untuk belajar. Bagaimana tampil di depan orang menilai gitu. Oh, awalnya cuma itu. Jadi Anda juga terlalu optimis ya. Karena susah. Iya, karena susah. Bukan juga DP susah, tapi DP yang ikut audisi gila-gila. Jago ya. Jago. Ini kan Gita Wahana Nusantara. Ini sebenarnya Kak cita-cita. Jadi dulu tahun berapa itu Kak? 2003 dia pertama. Iya, cuma maksudnya dulu pas masih sekolah-sekolah, Punja lihat Punja aku jodoh orang sana ada main di istana. Kapan Kang mau ke situ? Oh, akhirnya tahu DP nama Gita Wahana Nusantara. Dan ternyata Kak Pempian tercapai tapi Kak Murid. Maksudnya Kak bangga sekali ternyata boleh ikut itu orang. Gitu. Tergantung orang pe semangat, orang pe latihan seperti itu. Puji Tuhan apa ada yang bisa dibanggakan dari kita ini. Nah, jadi jumlah yang lolos berapa cuma? Orkestra 70 orang. 70, 20 itu cadangan. Iya. Dengan pembagian masing-masing instrumen. Jadi sebenarnya biola ada berapa sebenarnya? Biola total semua ada 24. Cuma 24. Berarti dari ratusan itu potong sisa 24 orang. Luar biasa. Nah, luar biasa sih ini. Karena kebanggaan lah. Nah, apa katanya? GBN tahun ini kan cuma virtual. Nah, itu mengurangi sukacitanya. Sedikit. Karena berharap. Ya, karena pertama harap orang ya mungkin semuanya berharap itu orang boleh sama-sama ke istana kan. Karena apa ya? Mungkin alasan juga orang-orang ikut di band karena pengen main di istana. Baku dapat yang presiden. Iya, presiden merasakan atmosfer bagaimana bermain di depan pada saat upacara gitu di istana negara. Nah, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan juga dengan ya orang sebegitu banyak itu tidak mungkin mau ditaruh satu kali dalam kondisi yang sekarang. Ratusan orang ya. Iya. Bisa bahaya juga toh. Bisa bahaya buat orang lain, buat diri sendiri. Untuk orang. Jadi apa-apa lah. It's okay lah ya. Ya demi kalau itu langkah kecil untuk bisa membantu menghilangkan corona ini. Oke. Nggak apa-apa, ikhlas. Wes. Jadi masih muda, harus berpikir bijaksana, sadar. Padahal sakit hati sih. Aduh, siapa? Ya jadi pikir, nggak apa-apa kan seputar tuh. Teman-teman pasti coba uni tuh. Bagaimana kerennya di edit tuh. Bagus juga sih, ada lebih bagus karena kalau itu kan dapat lihat semua. Kadang KPKK kan paskibraka nasional. Nah, kalau di situ kadang kameranya dapat sorot. Oh ya, karena banyak sekali orang. Karena banyak sekali orang. Jadi menurut Kak ada baiknya juga kalau virtual. Toh juga orang bisa lihat dan orang muka toh. Ya, akhirnya dia ditampilkan di TV itu semua. Iya. Gitu. Siap. Jadi tahun depan katanya masih boleh ikut ulang. Sebenarnya kan cuma satu kali toh. Iya, jadi dari panitia katanya tahun ini untuk angkatan tahun ini itu diberikan apresiasi dengan bisa mengikuti lagi tahun depan. Wah. Tapi berarti tahun depan ikut ulang ya?
Amin. Maju, jangan pakai mundur. Karena memang harus seleksi ulang dari pertama. Nah apa-apa, yang penting orang sudah gambaran, tinggal musik kasih lebih jago, no? Karena ukuran ini harus jago sekali, jago baca, main. Kalau cuma nggak ada persiapan, ya bisa diganti oleh orang yang lebih hebat. Dan bilang kan karena yang dicari kan betul-betul pemain violinis, gitaris, pianis, bukan hanya orang yang sekedar tahu main piano, sekedar tahu main gitar. Bukan cuma kuliah, iya. Memang semesti isi. Karena katanya gelar IS untuk musisi itu, kalau kita dosen bilang, gelar IS untuk musisi itu sebuah tanggung jawab. Oke. Ketika orang berani menyematkan orang diri sebagai pianis, violinis, itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus orang bisa tunjukkan ke depan umum gitu, ke masyarakat. Jadi bukan cuma sembarang pianis, keyboardis. Kan orang bisa membedakan misalnya pianis dengan orang yang bisa main piano. Banyak yang pakai isis. Ah itu. Itu kalau dari perspektif kita perspektif sih. Dan kita senior juga begitu toh. Jadi ya bukan cuma sekedar pemain ya, tapi harus memang berisi. Iya. Dan menuju ke situ ada standarisasi dan tidak mudah prosesnya, harus dikejar. Harus dikejar terus. So, thank you Kevin. Hari ini luar biasa. Orang main bareng. Coba panas sama-sama. Nah, setelah ini orang semua pulang. Dan singkat cerita hari ini orang main di wali kota di upacara penaikan bendera Kota Bitung. Nah, tadi main di tribun di lapangan upacara sini. Besok masih Umbak ulang orang. Mau main di Pisah Sambut Kapolres. Jadi semangat nih, lagu-lagu kemerdekaan juga. Semangat. Jadi yang terakhir pesan buat adik-adik, buat teman-teman yang mau memberanikan diri untuk belajar musik bagaimana? Pertama jangan takut untuk belajar gitu. Jangan takut belajar. Ya, orang semua pasti punya kesalahan. Orang punya salah, itulah gunanya ada guru. Gitu. Karena menurut kita pentingnya belajar musik dengan ada mentor, itu yang bisa mengarahkan orang untuk bisa ke step yang benar. Gitu. Karena kalau dengan guru kita punya step yang benar, ada pembelajaran yang terarah, gitu. Apalagi khusus untuk biola atau apapun ketika orang belajar alat musik dan menekuni klasik, itu memang memerlukan yang namanya guru. Karena kan klasik istilahnya pembelajaran formal dalam musik. Nah, jadi memang sangat penting guru. Terus tetap latihan, perbanyak jam latihan, karena bukan kalau orang misalnya cuma latihan berdasarkan mood, itu berarti orang belum menekuni itu. Cuma hobi lah. Cuma hobi. Gitu. Tapi kalau mau profesi, ya harus memang bukan dijadikan hobi, dijadikan rutinitas. Yes. Gitu, harus dijadikan rutinitas. Jadi memang harus rutin. Harus rutin. Bukan rutinitas dalam arti bosan atau hari-hari biasa. Ya tapi rutin, harus latihan terus. Sudah terjadwal. Setiap hari kira-kira berapa jam, Vin? Kalau kita produktifnya misalnya kalau hari biasa mungkin akumulasi 2-4 jam. 2-4 jam. Kalau ujian atau kalau ikut GBN ada tertentu. Kalau baru ikut GBN ya boleh sampai 6-7 jam gitu. Wow, 6-7 jam. Iya. Jadi DP pembagian bagaimana itu? Misalnya kalau kita macam-macam sih. Kalau misalnya latihan biasa. Nah, pas GBN itu persiapan. Kan kita latihannya di kampus. Jadi latihan selesai kuliah dari sore sampai malam. Terus kita juga ya sering nginap karena untuk ikut GBN sering nginap di kampus, di lab kampus. Jadi latihan semalaman gitu. Dari malam itu sore sampai malam istirahat makan, latihan ulang. Karena kalau mau latihan sampai jam berapa itu kira-kira? Subuh atau nyanda? Kalau dia misalnya start malam sholat mungkin akan sampai subuh begitu. Pernah begitu. Karena juga pernah begitu sih. Orang jangan berpikir Ridwan ini percaya saja latihan 4 jam sehari. Ya mungkin nggak percaya, tapi karena memang situasi yang mengharuskan kita, akhirnya jadi rutinitas sehari 4 jam. Nah, dan Kevin ini sudah melewati fase itu.
Karena kita juga pernah sampai di rumah dosen kan waktu for GBN ini. Pulang dari rumah dosen itu belajar jam 1:30 gitu. Pagi. Oh my god. Terima kasih mem. Itu rumah jadi tempat Oh, latihan. anyway, terima kasih banyak buat Ibu dosen, Ibu Lita Tumimbang, Maria Lita Tumimbang. Makasih banyak, ini torang pe anak bungsu ini. Torangnya panggil bungsu kok pada dia. Nah, ternyata berada di tangan yang benar. Tanpa mem, ya mungkin tidak akan sejauh ini. Ya, kita berterima kasih ke dosen-dosen. Dosen yang lain juga, dosen Iya, siapa lagi? yang memang selalu membimbing ada Nerguti, Tinggi Nerguti, Nerbona, Neratmo, semua dosen-dosen di kampus yang memang sangat-sangat baik, sangat-sangat memotivasi. Jadi role modelnya orang di kampus itu, para mahasiswa role model itu dosen. Oke. Gitu. Wah, jadi keren ya. kalau mau tanya siapa pemain misalnya pemain musisi idola, tanya Ner ini. Bagus lah. Gitu. Karena memang nyata. Gitu. Iya, karena dosen-dosen memang betul-betul jadi role model baik dari segi skill maupun dari segi pemikiran gitu. Membaca, dari segi ilmu gitu. Dan itu semua kita dan dapat pengalaman dapat dari motivasinya dari kita dosen-dosen. Jadi bukan cuma baca cerita kongai, memang orang ada isi ya. Iya, jadi terima kasih dosen-dosen saya, Halo Ner, salam kenal. Maria, Neratmo, Ner Erwin. Salam kenal dari Bitung ke Siang Torang ini. Maafkan mahasiswamu yang bandel ini. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi proses itu tidak mengkhianati hasil. Iya. Hasilnya tentu begini, tentu prosesnya ya luar biasa. Karena ada orang bilang kan, kejarlah mimpi itu sampai dia tidak menjadi mimpi lagi. Kejar mimpi sampai tidak menjadi mimpi lagi. Wah, luar biasa ya. Keren. Nah, bagaimana ke depan? Masih mau lanjut apa saja? Rencana kuliah lanjut terus? Iya, mudah-mudahan lanjut kuliah lagi. Dan apa lagi? Jangan sombong ya. Amin. Ini sudah di GBN, so pakai pin Indonesia, kong kage so injang tanah ini. Kita terima kasih kita pe guru biola pertama. Oh iya. Kalau Kak Deden Mbak Uni, Kak Stanley. Kak Stanley. Sebelum Kak Ridal ada Kak Stanley. Kak Stanley yang sakit kepala kasih ajar pertama. Anyway, sakit hatinya ada. Dulu kan Kak kuat sekali Buffett tuh sebelum sekarang setelah lu bye-bye. Kak Ridal dulu ingat dulu jawab Buffett itu terus Pak. Note untuk murid-murid sekarang itu, sekarang Kak Ridal memang sangat baik. Tahu kalian tidak tahu? Maksudnya tidak tahu zaman-zaman penjajahan dulu. Maksudnya dulu kan Kak pemarah sekali. Nah, kira-kira sakit hatinya ada? Atau itu dijadikan motivasi atau bagaimana waktu itu dan? Kalau dulu tuh mungkin waktu masih murid kan sama Kak Deden juga pembape itu hampir dapat tuki dengan bow. Tuh, ya sebentar latihan salah ini Kevin. Oh iya salah Kak. Gimana itu perasaan? Ya mungkin waktu itu kayak sedikit marah mungkin toh pasti udah. Tahu mungkin pasti. Masa sih kita misalnya salah-salah terus tapi dapat veto terus. Kadang kalau sebetulnya dapat apresiasi. Iya, tuh. Karena tapi setelah itu kita pikir mungkin ini bagian dari kita ke pembelajaran. Sebenarnya itu Kak sengaja sih. Jadi Kak sengaja nyandak puji mana. Karena kalau Kak puji, nggak mau makan puji. Jadi walaupun dan misalnya perbandingan 10-2 atau 8-2, 8 tuh salah, 2 tuh benar, itu sama sekali Kaknya apresiasi. Kan biasa baru 1 kali benar, dan udah bagus sekali. Nah, Kaknya seperti itu. Memang Kak sengaja supaya orang tak biasa benar, jangan tak biasa salah begitu. Lebih banyak benar daripada lebih banyak salah. Karena yang salah itu dikoreksi dan yang benar itu wajib dilakukan. Iya, begitu. Iya, itu wajib. Yang benar itu wajib, yang salah baru dikoreksi. Jadi begitu. Jadi mewakili perasaan guru. Minta maaf kalau udah salah-salah kata. Aduh. Mas sudah aja simpang-simpang tuh, Vin. Iya. Dari dulu. Kalau nggak begitu, nyak mau jadi begini Kak. Iya, mungkin kalau dulu kita udah marah, mungkin Kak Teten pernah mutoki dengan bow dulu. Mental so jeblok ya. Iya.
Kalau sudah Jo, berhenti. Tidak akan jadi hari ini. Dulu masih bobo kata-kata yang bilang bobo matahari, datang latihan. Mana aja kursus berjalan kaki luar biasa. Iya, karena dulu pulang sekolah dari SMP terus ke RH masih jauh dari sekolah, jalan kaki sekalian. Makanya Kak Teten bilang bau matahari. Kata. Oke teman-teman, demikian orang cerita yang panjang ini. Semoga apa yang Kevin berbagi itu bermanfaat bagi adik-adik, bagi teman-teman. Dan masih panjang lagi ke depan. Ini masih permulaan. Kak Suka masih lebih jauh lagi orang mau gapai. Jangan ada capaian tertentu orang puas. Jangan begitu. Masih ada lagi. Dan belajar terus, sukses selalu. Dan jangan dulu batona atas lagi. Aduh, harus bisa bagi waktu lah, supaya maksimal. Maksudnya supaya maksimal. Mungkin itu salah satu faktor jam latihan tetap itu karena memang nyana ada apa lain toh. Kalau enggak jomblo mungkin enggak rajin latihan ya. Iya. Aduh, kapan mau berakhir ini podcast? Ya yang penting fokus lah. Yang penting fokus. Terima kasih buat orang tua yang selalu mensupport. Tanpa orang tua, mama, papa, waktu itu so berhenti sudah. Kira ada les-les terus. Udah gitu ke antar-antar kasihin sampai malam, sampai pulang lat. Masih tahan banting, jadi mental itu berpengaruh ya. Sampai saya heran kalau misalnya pulang subuh itu. Nah heran ya. Tapi untuk hal yang positif. Itu karena diberikan kepercayaan. Oke, jadi bagaimana Kevin? Ya selesai. Semoga pandemi berlalu dan orang cepat buka masker. Oke, see you di PPKM yang berikut. Oke. God bless you. Merdeka. Nah itu dong.